Halo kawan, selamat jumpa lagi di rancangan Sarawak Omen. Kebetulan sekarang ini adalah perayaan Chengmeng bagi seluruh masyarakat Cina. Perayaan ini dirayakan pada bulan Mac hingga di antara bulan Mac dengan bulan April pada setiap tahun. Di mana kita dapat melihat banyak orang-orang Cina ini dia pergi menziarahi kubur arwah keluarga mereka. Jadi apa itu Chengmeng? Adakah ia bersangkut kaut atau berkaitan dengan apa-apa agama? Jadi di episode kali ini kita akan berbual sedikit mengenainya. Kalau berminat jangan kemana-mana, ikut rancangan Omen sampai ke ujung rancangan. Ngay chẳng. Sebelum adanya kalender yang kita gunakan hari ini, masyarakat Cina sudah lama menggunakan kalender tradisional mereka, yaitu kalender Luna, disebut Luna. Kalau Luna itu dalam bahasa Mandarin disebut Nongli. Apa maksud Nongli? Nong bermaksud petani, dan Li bermaksudnya kalender. Jadi kalender petani. Oleh kerana pada masa itu masyarakat Cina dahulunya boleh dikatakan semua adalah petani. Jadi kalender ini direka khas untuk petani. Sebab itu disebut kalender petani. Jadi pada musim Chengmeng itu cuacanya sangat sesuai dimulakan segala pertanian. Jadi selepas tahun baru Cina mungkin akan berhijrah ke tempat lain untuk bekerja. Jadi sebelum mereka berhijrah itu bukan berhijrah ataupun merantau ke tempat lain untuk bekerja ke apakah, masa itulah mereka akan berkumpul dan makan bersama. Lalu mereka langsung juga pergi menziarahi kubur arwah mereka. Jadi masa Chengmeng itulah digunakan. Jadi kalau ada orang cakap dia mengena dengan agama, no, sorry, itu adalah budaya. Di perayaan Chengmeng ini, masyarakat Cina ini dia tak kira apa agama pun, sebuah agama ataupun yang tak ada beragama atau ateis. Mereka semua pergi menziarahi kubur, jadi mengikut cara masing-masing ataupun mengikut agama masing-masing atau yang mengikut budaya masing-masing. Jadi jawabannya memang tidak ada kena-mengena dengan agama. Itu dia. Sebelum perkataan Chengmeng disebut, masyarakat kita menyebut pada masa itu mereka menziarahi kubur, mereka perlu makan atau berpuasa makan selama 150 hari. Makanan apa? Makanan yang tak boleh dimasak dengan api. Ataupun disebut perayaan Hanse. Han maksudnya dingin dan Se maksudnya makanan. Jadi makanan dingin. Makanan dingin ini tidak boleh dimasak dengan api. Jadi pada masa itu orang-orang Cina mungkin makan buah-buahan macam itu ya. Jadi tradisi ini tidak diamalkan sekarang lagi. Cuma mereka mengamalkan menziarahi kubur-kubur arwah. Kalau mau sebut kenapa
perayaan Hans ini bermula itu panjang ceritanya. 3 episode tak habis saya cerita. Dia ada kena-mengena dengan sejarah. Ya. Tetapi kita boleh cerita sikit-sikit lah. Ya sebenarnya untuk memperingati, ya, memperingati seorang tokoh sejarah, tokoh kerajaan, ya, yang sangat penting pada destinasi zoo. Dia adalah seorang tokoh yang sangat penting di istana. Jadi pada masa itu raja mengarahkan semua rakyatnya tidak boleh makan makanan yang sudah dimasak, yaitu Hanse, untuk memperingati tokoh-tokoh sejarah ini. Jadi sebaik jalannya waktu, tradisi Hanse ini tidak ada diamalkan pada hari ini. Cuma kita masyarakat Cina masih mengamalkan Qingming, yaitu mereka menggunakan peluang ini untuk menziarahi kubur. Jadi beginilah sedikit sebanyak cerita yang boleh Omen kongsi bersama mengenai perayaan Qingming dan apa arti dan bagaimana dia berasal. Ya. Jadi saya harap video ini dapat memberi informasi yang sangat berguna pada kita semua. Jadi di sini juga saya mau mengucapkan kerana sudi menonton rancangan Omen. Kalau suka bolehlah subscribe, tekan lonceng supaya kita tidak ketinggalan di episode yang akan datang. Oke lah semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.